Oke, baik. Jadi di sini saya mau coba dibuat video demo terkait dengan pemasangan dari VirtualBox, pembuatan mesin virtual mulai dari awal. Jadi buat pembelajaran juga barangkali masih ada yang tertinggal ataupun pengen ulang, pengen mengerti langkah demi langkah. Di sini saya praktekkan beserta beberapa penjelasan yang maksud dari langkah-langkahnya. Kalau kemarin itu kan nggak efektif, eh, kurang gimana ya, kurang produktif gitu. Kalau di lab komputer masih banyak yang ada yang berhasil, ada yang setengah berhasil, ataupun ada yang istilahnya nggak mengikuti. Dan bagi yang nggak mengikuti, barangkali ketika kalian sudah sadar dan pengen milih untuk mengikuti, silakan dibuka video ini, ditonton baik-baik, disimak gitu. Jadi jangan sampai nanti nyamperin saya gitu bilang cara instalasinya bagaimana Pak gitu. Itu udah tertinggalan jauh buat pertemuan besok. Nah, maka dari itu kalau misal pengen tahu installnya bagaimana, nah saksikan aja video ini. Yang pertama mesti install VirtualBox di laptop ya, itu pasti tahu ya. Harus install itu di sini aja, cukup ketik download VirtualBox. Dibuka, ini ada di halaman sini. Di website situs resminya. Ketika sudah berhasil dibuka, maka pilihlah yang tipenya Windows. Diklik yang Windows. Nah, habis itu langsung mulai download. Karena saya nggak perlu download karena sudah diinstal. VirtualBox sudah untuk kita membuat sistem virtual mesinnya. Setelah itu kita download master OS-nya. Jadi yang file ISO-nya ini disebutnya master OS. Nah, dibuka di websitenya situs resminya, itu situs resmi Debian. Kita akan menggunakan distro Linux yaitu Debian. Nanti kalau ada kesempatan waktu pengen bertanya-tanya tentang variasi-variasi Linux, nah nanti ada waktunya jelasin. Ya, tadi sudah selesai download dan juga sudah install. Install mudah ya. Kalau udah download VirtualBox-nya cukup diklik di setup, klik next next next. Gunakan pengaturan yang default aja. Nah, ini kalau misal mau download yang master OS dari Debian, itu boleh pakai yang CD ataupun yang DVD ya. Nah, di sini diperlihatkan di perbedaan. Perbedaannya sebenarnya menyangkut dengan kita ngeburning di kasetnya optik itu. Kalau yang kita punya CD-nya, kaset optiknya itu tipenya CD, kita pilih CD, ataupun misalnya kita punya yang tipenya DVD, kita pilih DVD gitu. Karena setiap optik kan beda ya, yang kaset itu ya, ada CD ada DVD. Yang pasti kalau DVD itu lebih besar. Nah, di sini kalau untuk sebagai praktek latihan di mesin virtual, gunakanlah yang tipe CD aja. Diklik yang bagian awal nih, yang AMD 64. Maka ketika udah tampil seperti ini, jangan bingung ya, langsung aja di bagian paling bawah dipilih yang urutan pertama dari tipe versi master OS-nya, yang file ISO-nya, yaitu Debian 12.6.0 sekian. Nah, pilih yang ini, yang ukurannya 630 MB. Nanti diklik, habis itu bakal mulai pengunduhan atau mulai download. Jadi prosesnya seperti itu buat persiapan dari VirtualBox dan master OS-nya. Kondisi di sini kurang lebih saya sudah download file ISO-nya, master OS-nya. Nah, kita lakukan yang pertama kali adalah pembuatan mesin virtual. Ya, di bagian sini nih banyak nih fitur-fitur dari mesin VirtualBox. Sebenarnya kalau ini terkait dengan preference atau pengaturan ya dari mesin virtual yang nanti bakal kebuat, untuk saat ini sebenarnya masih nggak bisa terlalu kepake. Nah, nanti ada nih, saya ajarin tentang yang disebut dengan file OVA. File OVA itu kurang lebih file kompresan daripada kalian bingung nanti ke depannya. Kurang lebih seperti ini contohnya. Pak, bisa gak Pak? Saya ini udah buat mesin virtual Debian server. Nah, di laptop saya ini saya pengen pindahin ke laptop teman saya nih, si Budi gitu. Tapi saya nggak pengen ribet. Di laptop Budi itu saya nggak pengen install ulang lagi, setup lagi segala macam. Bisa gak Pak? Ini yang udah saya install itu, saya kopas lah gitu file-file ininya.
yang sudah saya tersetup gitu. Saya udah punya software-software di dalamnya seperti Apache Server, MySQL Server, terus Bin9 untuk nanti yang main tentang DNS server segala macam. Bisa gak Pak gitu? Jawabannya bisa. Nah, nanti namanya kita tuh dikompres file tersebut menjadi file.ova. Nah, ekstensinya itu OVA, OVA. Nah, setelah itu kegunaan dari kedua fitur ini kita bisa berlakukan untuk file yang itu semua. Gitu. Contoh, import gitu. Jadi nanti kalau kita udah dapat file OVA itu, kita import, klik, nah, nanti bakal muncul di sini. Tanpa perlu kita harus setting lagi RAM, berapa penyimpanan harddisknya segala macam. Nah, itu import. Kalau ekspor, nah itu bahasanya kita ngebuat gitu. Kita ngebuat file tersebut biar menjadi OVA. Yang nanti sudah tercipta sebuah sistem virtual di sini. Nah, nanti kita ekspor gitu. Kita jadikan namanya file OVA. Nah, itu kegunaannya. Sama, di sini juga ada bagian add gitu. Kalau bagian add itu kurang lebih OVA itu kan sudah terkompres ya menjadi file.ova. Kalau add itu manual gitu. Ada folder di dalamnya lagi mentahan-mentahan segala macam. Nanti ada contohnya. Contoh di sini kalau add kan memang saya ini belum ada mesin virtual yang terbuat. Ya, karena di sini kosong. Jadi ketika saya add, nah sini nggak ada. Nanti deh saya bakal tunjukin. Yang pasti yang pertama kali kalian lakukan adalah membuat mesin virtual, yaitu klik new. Nah di sini gunakanlah nama kalian ya. Pakai nama kalian. Nah, jadi seluruh pembuatan dari mesin virtual yang nanti kita bisa ekspor menjadi file.ova gitu, tersimpannya di folder ini. C sekian sekian sekian. Kalau masih ada yang bingung buat kelas 12 maksud dari ini, nah nanti pelajari lagi. Jadi maksud dari folder-folder ini yaitu urutan-urutan di dalam local disk C. Nah, kalau saya begini ya, di dalam local disk C ini ada folder nama users, ada folder nama user. Nah, di dalam folder users ada user. Nah, di dalam folder user lagi ada namanya folder VirtualBox VMS. Cari di sini. Nah, nanti mesin virtual yang kita buat bakal ada di sini gitu. Itu jadi maksud dari penamaan ini alamat dari tempat folder kita. Di dalam folder, ke dalam folder, ke dalam folder. Nah, itu ditandain dengan slash begini. Penjelasan ini buat yang masih bingung aja kan. Barangkali ada yang masih bingung. Selanjutnya itu ISO image. Jadi kita pilih dari master OS yang tadi sudah kita download di situs resmi Debian. Nah, di sini sebagai contoh saya sudah memiliki master OS-nya, klik aja di sini. Disorot ya, pastikan disorot habis klik open. Nah, ini tahap skip installation ini nanti kalau misalnya kita nggak skip, dia banyak banget bukan konfigurasi, setting-setting ke depannya gitu. Namun untuk mempersingkat waktu kita skip aja. Next, nah, base memory sebagai contoh nyata ini kurang lebih kita mengatur sebuah RAM dari mesin virtual. Jadi konsep dari pembuatan mesin virtual ini ibarat kita membuat komputer namun simulasi aja gitu. Yang namanya buat komputer kita perlu RAM, prosesor harus kita tentuin berapa di komputer kita. Dan nanti penyimpanan harddisk kita berapa. Begitu juga di sini yang dimaksud dengan simulasi, yaitu mesin virtual disebutnya. Kenapa disebut mesin virtual? Karena nih laptop, ini semua nih laptop ya. Laptop secara fisik kita pengen membuat sebuah sistem operasi lagi di dalamnya menggunakan VirtualBox. Nah, maka dari itu sistem operasi tersebut disebutnya mesin virtual. Jadi begitu pengertiannya. Kembali lagi di sini kita atur sebuah RAM-nya. RAM-nya ya saya cukupkan yaitu 1 GB aja ya. Diatur aja 1 GB. Kalau dikonversi sebagai MB-nya sekian lah dapat ya. 1233 MB. Nah, CPU yaitu core-nya. Sini saya sarankan pilih satu CPU aja gitu, walaupun bisa 4 ya segala macam ya. Cuman ya biar nggak terlalu nge-lag komputer asli kita ya, laptop fisik kita yang kita punya. Itu nggak terlalu nge-lag ya kita pilih satu aja. Nah, selanjutnya pemilihan dari kapasitas harddisk kita. Kemarin kan saya coba
bawelin 5 giga aja cukup. Ya udah kita pilih 5 giga aja. 5 giga. Nah, pada bagian sini pre-allocate full size ini maksudnya begini. Jadi yang waktu itu ketinggalan pengertian tentang ini, ketika kita klik di kolom ini maka harddisk yang kita buat dari nominalnya 5,77 giga ini ya saya buat 5 giga dari harddisk tersebut, dia itu bakal paten 5 giga aja gitu. Namun kalau misal saya unchecklist ini, nah nanti ke depannya kalau jika berhubungan kita install beberapa aplikasi lebih banyak lagi, sehingga lebih membutuhkan sebuah kapasitas harus lebih dari 5 giga, maka dia akan otomatis tertambah. Berbeda dengan kalau kita klik gitu. Kalau kita klik ini ya dia hanya 5 giga aja. Walaupun kita install aplikasi berbagai macam lagi, banyak lagi, dia bakal keluar peringatan bahwasanya harddisk tidak mencukupi. Nah, kalau kita unchecklist, ya peringatan harddisk tidak akan mencukupi bakal tidak ada karena dia bakal ngikutin bertambah terus bertambah. Kurang lebih begitu pengertiannya. Namun untuk saat ini saya coba unchecklist aja. Nah, ini bagian sini bagian pemastian ya untuk konfirmasi. Nama mesinnya Rizal segala macam. Nah, finish. Oke, di sini udah kebuat. Langsung aja klik start. Di video nanti banyak yang saya cut atau saya cepetin guna mengefisienkan waktu ya di dalam video ini. Nah, pada tampilan ini tampilan untuk pilihan. Kita tuh sudah masuk ke tahap proses install, tahap awal, tahap pemilihan ya, belum masuk ke langkah-langkah sih. Jadi di sini dihadapin pilihan apa yang paling pertama itu kedua ini. Apakah kita pengen install Debian server ini versinya yang grafis atau GUI, Graphical User Interface, atau yang CLI, Command Line Interface. Di pelajaran kita pilih yang CLI yang berbasis teks saja, nggak ada grafiknya. Jadi maka dari itu pilih yang bagian nomor 2 ini, kedua ini. Nah, selanjutnya di sini pemilihan bahasa. Saya maksa kalian menggunakan bahasa Inggris karena lebih mudah. Jika nanti terdapat sebuah trouble atau error, mudah gitu kalau ketika keluar peringatan tentang apa errornya itu, kita bisa cari di Google dengan kalimat errornya itu apa gitu, lebih mudah dibanding kalau bahasa Indonesia. Kalau menggunakan bahasa Indonesia, ketika error terjadi, peringatan error itu menggunakan bahasa Indonesia, bingung kita buat mecahin suatu permasalahan itu. Kalau menggunakan bahasa Indonesia bakal sulit kata kuncinya, kebanyakan kata kunci menggunakan bahasa Inggris. Maka dari itu saya paksa untuk menggunakan bahasa Inggris dan dibiasakan juga menggunakan bahasa Inggris. Pemilihan area kita ya, di sini bisa pilih Indonesia ya, other segala macam. Pilih benuanya Asia, yang pasti ketika sudah pilih benuanya Asia, kita pilih negara kita Indonesia. Nah, ini zona waktunya ya kalau nggak salah ya. Ada sebenarnya Bangkok, Hong Kong. Hong Kong juga bisa. Tapi ini nggak perlu terlalu dipermasalahan ya. Kita pilih yang paling mendekati aja, Singapura. Nah, ini banyak banget. Ini kalau di sini nih tentang keyboard kita. Keyboard kan ada, kalau yang kita gunakan ini yang normal QWERTY. QWERTY nih, kalau keyboard yang kita normal gunakan ini QWERTY. Ada keyboard yang tulisannya mungkin Arab segala macam ya, itu pasti ketika dipilihnya tipenya Arabic. Tapi karena QWERTY yang internasional, kita pilihnya American English. Usahakan kalau misalnya penginstalan seperti ini tuh terhubung menggunakan internet. Disarankan juga menggunakan WiFi. Kalau kuota, boleh kuota, tapi ya pastinya harus disiapkan kuotanya yang lebih dari 3 gigaan lah ya. Atau syukur-syukur pilih yang paket unlimited. Kan ada nanti, saya
jelasin bagian repository itu maksudnya apa. Hostname nih yang waktu itu saya coba paparkan di papan tulis ya tentang ini harus ketik apa. Di sini cukup kalau untuk hostname itu menggunakan nama pendek kalian. Ya, hurufnya non kapital semua ya. Di sini saya tulis Rizal. Domain name-nya ingat kalau menggunakan tipe domain name di belakangnya harus ada alamat domain. Contoh di sini rizal.com. Waktu itu ada tuh yang bilang, Pak saya lupa Pak, domain name itu nggak pakai .com. Nanti bisa diatur setelah install selesai, bisa diatur nanti, ada pengaturannya. Jadi nggak perlu khawatir langsung mikir tentang harus install ulang lagi, jangan. Root password, waktu itu saya sampaikan harus dibiasakan untuk berbeda antara root password dengan user biasa, user password. Root itu merupakan hak akses user yang paling tinggi gitu, yang dilambangkan dengan hierarki garis miring atau slash. Nanti ada waktu kita benar-benar memahami tentang direktori Linux dan user Linux gitu. Nah, di sini kenapa harus sudo segala macam ya? Tadi ada sudo. Oh, ini sudo nih. Sudo tanda kutip command-nya. Nanti kita bakal pelajari. Root password. Root password di sini saya masukin 12345. Pak lupa Pak gitu. Boleh diintip gak? Boleh. Ini kan ada fitur show password. Nah, ketika udah disorot tanda merah di sini, kamu klik spasi. Nah, pasti gak ya di situ 12345. Nah, udah benar. Oke, habis itu continue. Konfirmasi lagi, verifikasi agar menghindar dari kesalahan 12345. Continue. Full name. Username, user biasa. Oke. Nah, ini masuk ke password dari hak akses user biasa. Dan ingat, harus berbeda dari yang root. Walaupun sebenarnya bisa gitu, cuman kita biasakan untuk berbeda. Sini 54321. Apakah benar 54321? Coba dicek betul ya, 54321. Continue. Verifikasi lagi 54321. Apakah benar? Betul ya 54321. Oke, continue. Nah, ini baru masuk ke zona waktu kita gitu. Yang di secara lokal ya gitu. Ya. Kita masuk ke provinsi mana, kan ada yang namanya kita tuh Wita, Jawa Tengah ya. Ada WIT. WIT ini masuk di sini nih, WIT. Waktu Indonesia Timur, ada Wita. Wita tuh masuknya di Jawa Tengah ya, mana Wita ya. Wita kurang lebih sini ya westernnya. Ada WIB. WIB juga masuknya di sini Sumatera, terus Jawa Barat juga. Nah, kita pilih yang western aja. Sekarang merupakan sebuah bagian untuk pengaturan partisi. Ya, sebenarnya bisa nih kita klik yang bagian paling atas, dia langsung kebuat dua sistem partisi. Gitu. Cuman itu hanya untuk pemula, jadi kita biasakan menggunakan sistem manual yang dimana kita bisa keseluruhan atur. Maksud dari penyimpanan yang total yang saya pilih nih, ya total itu 6,2 GB. Kita pengen apa-apakan aja. Nah, maka dari itu kita harus menggunakan metode manual. Nah, selanjutnya pastikan disorot ke bagian ini dulu, ya. ATA VBox hard disk. Nah, ibaratlah ini ATA VBox hard disk itu kalau di komputer nyata merupakan merek dari hard disk kita. Vigen, apa Barakuda segala macam. Di enter. Ada persetujuan apakah ingin menggunakan partisi yang kosong ini pada pada device ini, perangkat ini, yes. Langsung yang tadinya belum ada free space ya kita jadikan itu free space. Maksudnya ini siap untuk kita atur segala macam. Disorot ininya ya, free space-nya, klik enter. Dibuat partisi baru. Nah, saya bilang kemarin jangan sepenuhnya langsung diatur. Menggunakan tipe yang sama jangan. Tapi ada pengaturannya. Yang pertama, kita pengen ngebuat swap area yaitu sebanyak
1 giga. Maka dari itu, dari total yang kita miliki dikurangi 1 giga. Nah, 6,2 giga dikurangi 1 giga, 5,2 giga. Continue. Pilih yang tipenya primary, yaitu utama. Location for the partition, pilih yang beginning atau perawalan. Nah, di bagian sini sudah benar, yaitu gunakan untuk ext4 journaling file system dan mount point. Nah, jadi hard disk ini yang 5 giga ini kita bakal kaitkan dengan struktur direktori yang paling tinggi, yaitu ditandain dengan slash ini. Ini banyak tuh. Kita masukin fold segala macam. Tapi kita pilih yang garis miring, yang itu ditandakan sebuah root atau file system root. Ya. Sisanya di sini down setting. Nah, jadi kan tadi sisanya itu 1 gigan. Baru 1 gigan ini kita jadikan swap area. Logical ya. Tadi kan primary, sekarang pilih logical. Nah, di sini yang tadinya ext4 journaling file system kita atur menjadi swap area. Nah, udah sampai sini pengaturan tadi beda ya. Enggak milih direktori garis miring segala macam, enggak. Swap area itu kurang lebih sebagai pengganti RAM pengertiannya. Jadi kalau untuk Windows ya, Windows itu ya kalau untuk penggunaan RAM, ya dia hanya menggunakan kepingan RAM itu dari komponen hardware itu. Tergantung RAM-nya 2 GB atau 4 GB. Tapi kalau Linux, dia ada sistem swap area. Yang dimana nih, di sini saya atur 1 GB. 1 GB ini bisa membantu RAM yang tadi awalnya saya atur itu sebelum penyimpanan hard disk ya. Yang kalau misalnya kalian ingat itu 1 GB. Ketika di sini saya gunakan swap area yang totalnya 1 GB juga, maka RAM ini bisa dibilang total saya miliki yaitu 2 GB. Kurang lebih seperti itu. Swap area untuk ngebantu RAM. Dan setting up ya di sini ya, tuh dilihat, dipastiin semua kondisinya seperti ini. Pastinya masing-masing berbeda. Ada yang kalian ya ngambil 4 GB atau berapa segala macam ya. Itu memang ada di bagian sininya pasti berbeda. Tapi usahakan di bagian garis miring ini directory yaitu root dan swap area ya harus swap. Oke, kayak gini nggak ada masalah, di finish aja. Oke, yes. Nah, sini nunggu tentang pembuatan base system ya atau pemasangan. Nah, kalau kalian lihat tuh validasi bla 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 bla. Nah, itu lagi proses pembuatan tuh. File-file untuk melengkapi tentang berjalannya sistem operasi tersebut. Ibarat kalau di Windows ya nih, lagi ngebuat yang gini-gini nih, semua kayak gini-gini lagi dibuat sama si Linux. Beda ya konteksnya ya, kalau untuk Windows kan ada local disk C segala macam. Kalau di Linux itu modelnya seperti ini. Kalian buka pelajari aja sendiri. Contohnya kalian bisa cari di internet, memahami struktur direktori Linux. Nah, bisa kalian pelajari mandiri. Ya, baik, melanjuti. Tadi saya coba cut. Pada bagian ini merupakan sebuah penawaran ya tentang install media lebih lanjut gitu. Jadi beberapa media, biasanya media-media itu seperti utilitas pengaturan-pengaturan segala macam. Tapi itu identik ketika kita versinya versi GUI. Jadi ketika diinstal ada yang namanya kayak aplikasi tentang pengganti dari apa tuh? Microsoft Office, LibreOffice. Nah, LibreOffice itu kan kurang lebih cara kerjanya sama seperti Microsoft Office. Di dalamnya ada yang buat pengolah kata, Word, ada yang buat pengolah angka gitu. Nah, LibreOffice juga punya sendiri, tapi dia bukan disebut Microsoft Word, bukan Microsoft Excel. Nah,
Kalau yang nggak salah, kalau yang Microsoft Excel tipe LibreOffice itu Libre Libre kalkulator ya, ada Libre Calc gitu kalkulator. Nah, kurang lebih seperti itu yang dimaksud dengan install media lebih lanjut. Tapi itu identik dengan GUI, karena kita CLI, ya kita semestinya sebenarnya nggak perlu diinstal seperti itu. Ini bisa diklik yes, bisa diklik no. Maka dari itu saya lebih milih no aja. Nah, selanjutnya di sini, ataupun kalau misal sebelumnya Pak, saya lebih tadi sebelumnya itu saya yang bagian tadi pilihnya yes gitu, yang scan media more. Nggak apa-apa, nggak masalah. Di sini kita pilih mirror country, yang dimana nanti sebagai tempat kita unduh-unduh segala macam aplikasi, kita berkaitan dengan website tersebut dari mirror tersebut. Yang udah saya jelasin, kalau di Windows itu ketika kita pengen install software, kita harus masuk browser dulu ya, masuk browser seperti ini. Contoh, saya mau install Microsoft, install Adobe Premiere, gitu ya. Nah, ini kan kita harus menggunakan browser dulu, yaitu Firefox atau Chrome, dan buka browsernya Adobe Premiere segala macam. Dan harus manual gitu. Buka dari website Adobe, terus klik download, tek gitu. Namun kalau misal di Linux ya, ini penjelasan pengertian dari saya ya, silakan kalau misal mau cari pengertian lain, penjelasan lain di internet, ada yang lebih lengkap dan bagus. Namun kalau misal Linux, ketika kita pengen install aplikasi, kita kan cukup coba jalankan perintah apt-min get install. Nah, habis itu aplikasi apa yang pengen kita install? Contoh apt-min get install bin 9. Nah, berarti kita mau install aplikasi bin 9. Nah, dari hasil bin 9 itu pastinya kan ada sebuah pusat gitu. Kenapa bisa kita hanya menggunakan perintah tersebut apt-min get install bin 9 langsung masuk ke tahap download? Nah, kok bisa cara kerjanya kayak gitu? Nah, cara kerjanya itu kita atur yang di bagian tahap sini. Jadi kurang lebih artinya kita tuh harus menyangkut ke mirrornya si penyedia software-softwarenya gitu. Kita udah setuju menggunakan bagian itu, kita setuju menggunakan mirror tersebut. Nah, berarti ketika kita download segala macam yang ada dari pusat si mirror tersebut. Sebagai contoh, di sini mirrornya kita ada pilihan juga nih. Bebas, mirror itu nggak cuma dari satu negara. Maksudnya negara nggak cuma satu yang menyediakan software-software untuk Linux. Di sini pilih Indonesia aja. Nah, di Indonesia ada berbagai macam pusat-pusat server yang menyediakan software-software tersebut. Mulai dari debian.org segala macam. Di sini dipilih aja paling atas. Khusus untuk bagian sini wajib terakses internet. Nah, di bagian sini sebenarnya harus dikosongkan aja ya. Kalau misalnya buat kalian sebenarnya nggak perlu pusing-pusing di bagian sini, di continue aja, pastikan kosong dan continue. Scanning the mirror, nah maksudnya memeriksa tentang hubungan dari mirror tersebut. Jadi kita kurang lebih untuk mempatenkan lah ya. Kita bakal terus-terusan menggunakan mirror tersebut. Tapi kedepannya nanti bakal kalian temui ketika kalian pengen install sesuatu, apt-min get install apa gitu. Nah, nanti ada error tuh. Kurang lebih errornya itu menandakan bahwasanya aplikasi itu tidak disediakan oleh mirror yang sebelumnya kita pilih. Nah, maka dari itu kita harus melakukan penambahan mirror baru. Ada caranya nanti. Kalau sebagai contoh, tadi sebelumnya saya milih debian.org. Nah, saya menggunakan debian.org, saya pengen install apt-min get install MySQL. MySQL ini nggak disediain sama si pusat debian.org. Disediain sama Kartolo. Tadi kan ada tuh, kalau masih ingat, kalian boleh kembali lagi tuh di previous ya, digeser video ini, dimundurin, ada tuh Kartolo, kurang lebih apa sebutannya. Nah, hanya ada di mirror itu, di server itu. Nah, nanti kita tambahkan server itu. Kita bisa menggunakan lebih dari mirror. Debian.org, terus Kartolo, terus segala macam. Nah, kurang lebih bisa. Jadi itu pengertian penjelasan kalau yang masih bingung tentang mirror-mirror. Di bagian sini saya coba cut ya, di stop ya. Nanti kalau sudah selesai, saya sambung lagi videonya.
Oke, baik, kita lanjut. Jadi setelah tadi sudah selesai tentang pemeriksaan proses pemilihan repository, yaitu mirror-mirror tadi. Nah, selanjutnya kalau sudah berhasil maka akan muncul bagian ini. Bagian ini persetujuan. Kalau kita ini persetujuan tentang partisipasi kita. Kalau misalnya nanti ke depannya kita pengen tentang adanya kendala dalam Linux ini, penggunaan server ini ada kendala nih. Kita pengen coba kontak ke developer, si developer dari si pengembang ini, pastinya kita harus ikut berpartisipasi gitu. Nah, nanti banyak proses-proses. Namun untuk sekarang-sekarang kita nggak perlu untuk seperti itu gitu. Walaupun misal nanti pengen kalian tekunin, Pak maksudnya ini bagaimana Pak? Boleh tuh pakai gitu, boleh. Tapi untuk saat ini kita tidak perlu, maka dari itu kita klik no. Nah, di sini masih berlanjut tentang install software. Ditunggu aja di bagian sini. Selanjutnya di sini sebuah penawaran, yaitu pilihan-pilihan dari tampilan seperti ini. Nah, saya jelasin. Dari atas ini yang disebut Debian Desktop Environment sampai LXQt ini ya. Ini sampai yang bagian sini ya. Ini merupakan jenis-jenis dari lingkungan desktop. Ingat, lingkungan desktop. Lingkungan desktop itu identik dengan GUI, Graphical User Interface. Contohnya bagaimana Pak? Contoh, kalau kalian tahu Linux, ketika dibuka, walaupun variasinya beda-beda. Ada Linux Debian, Ubuntu, Linux Mint segala macam yang tampilan beda. Dia juga yang membedakan itu ada yang disebut dengan lingkungan desktopnya. Jadi di sini yang tulisan GNOME, XFCE sampai LXQt itu merupakan nama-nama atau jenis dari lingkungan desktop. Ada yang paling di mana lingkungan desktopnya itu paling sederhana. Jadi nggak terlalu tajam, kayak bisa dibilang kalau tampilan tajam itu tampilan-tampilan desktop keluaran zaman sekarang. Nah, itu kalian bisa pilih namanya GNOME. Tapi ada Linux, apapun variasinya, ketika kalian buka, kalian ngeh, oh tampilannya kayak tampilan zaman dulu sih. Nah, berarti lingkungan desktopnya itu lingkungan desktop yang dimana lebih ringan. Jadi nggak menyoroti atau mendorong penampilan Linux lebih kayak elegan segala macam. Yang pasti hanya ya seadanya aja lah gitu. Yang penting ringan. Nah, itu bergantung nih, lingkungan desktop juga bergantung tentang kapasitas dari Linuxnya. Makin bagus, makin tajam tampilannya, Linuxnya juga makin berat. Tapi kalau misalnya lingkungan desktopnya itu makin kayak tipenya jadul, pasti Linuxnya juga lebih ringan. Biasanya kalau kalian belajar Linux menggunakan mesin virtual, dan mohon maaf laptopnya spesifikasinya masih dibilang tidak mencukupi atau minimum, kalian harus pilih yang tipe desktopnya itu yang tipe ringan. Salah satu yang paling ringan itu LXDE. Namun karena CLI, kembali lagi kita tidak memerlukan bagian-bagian ini, jadi kita kosongkan. Web server juga boleh kalian klik ini, tapi juga boleh dibatalin gitu. Maksudnya nggak kita pilih sekarang. Karena kenapa? Karena nanti setelah ini sudah terinstall, baru kita pengen manual install web servernya. SSH server gini teman-teman. Jadi di dunia nyata yang namanya server, ketika si para teknisnya itu pengen coba mengoperasikan server, nggak ada tuh kita nyari keyboard dari servernya, nggak ada ya. Server itu kan kalian tahu sebuah komputer pusat yang fisiknya itu beda, nggak kayak laptop desktop, komputer desktop keseharian penggunaan orang-orang, itu beda tampilannya, rak-rak kayak gitu ya. Nah, untuk mengoperasikannya kayak gimana? Mengoperasikannya dari laptop pribadi kita. Jadi gimana Pak ngubunginnya? Ngubunginnya itu baru menggunakan remote. Remote itu ada jenisnya. Nyambunginnya itu menggunakan SSH gitu. Nah, jadi server itu agar bisa kita remote, dia juga harus menyediakan SSH tipenya server. Maka dari itu kita tetap harus diklik bagian SSH servernya. Dan laptop kita nanti harus dibuat namanya SSH client gitu. Jadi bagi yang perangkat milik kita keseharian, kita install SSH client biar kita bisa remote dan kita hubungkan ke komputer si server. Komputer server ini mempunyai namanya SSH server. Jadi nggak bisa kalau misalnya
kita punya SSH client di laptop, server masih belum terinstall SSH server, ya kita nggak bisa ngubungin gitu, kita nggak bisa nge-remote. Nanti kita bakal belajar yang dimana server itu bakal kita diemin, nah kita remote menggunakan komputer milik kita pribadi. Maka dari itu ini harus diklik. Continue juga, continue. Standar sistem utilities segala macam. Ini boleh ya di checklist. Langsung aja continue, di enter. Ditunggu di bagian sini. Dan juga kalau misalnya kalian ngerasa tahap penginstalan itu lama, barangkali kalian lagi menjalankan aplikasi lain. Nah itu kalau bisa di closein dulu. Kalau kalian lagi buka Adobe ya, atau aplikasi-aplikasi berat, saya sarankan untuk ditutup aja dulu. Karena proses install gini juga memakan RAM dari laptop pribadi juga gitu. Udah mana contoh saya punya RAM 8 GB nih. Tadi sistem operasi ini, sistem virtual, saya ambil segiga. Berarti sisa 7 GB dong. Nah 7 GB ini juga bekerja untuk membantu proses penginstalan ini di VirtualBox. Jadi kalau untuk biar lancar soal instalasinya, kalau bisa di close semua dulu aplikasi-aplikasi yang tidak diperlukan untuk saat menginstalan ini. Oh iya, buat kalian juga yang kalau misal pengen coba di rumah, udah kalian punya laptop sudah ada, komputer sudah ada, namun terkendala dengan jaringan, ya kalian bisa coba ngambil motivasi dari contoh saya tuh. Dulu saya tuh nggak punya wifi, saya harus ngambil jadwal harian yang dimana paket yang dari kartu SIM saya itu eksis, dia punya paket weekend, Sabtu Minggu. Nah jadi kayak saya itu kalau buat untuk belajar-belajar praktek kayak gini, saya jadwalkan Sabtu Minggu gitu. Sisanya Senin sampai Jumat saya tabung duitnya buat beli paket tersebut. Nah kalian bisa ambil contoh tuh dari pengalaman saya buat istilahnya ya semangat belajar kalian gitu. Jadi jangan sampai kalian mengeluh lah gitu. Oke, lanjut ya, di sini pembuatan grup bootloader. Nih diperhatikan, kalian enggak ketika buka Linux dijalankan tok gitu ya, itu ada tampilan pilihan-pilihan ya. Setelah kalau misal Windows itu kan ketika dinyalakan langsung muncul logo Windows string gitu. Nah kalau misal Linux itu bakal muncul pilihan. Pilihan itu disebut dengan bootloader group ya, yang dimana fungsi dari grup bootloader itu tahap awal ketika tanpa perlu masuk ke sistem operasinya, masuk ke bagian desktopnya, tipe CLI atau tipe GUI ya, dia tuh ada grup bootloader gitu. Fungsinya di situ kita bisa atur segala macam. Kalau misal lupa password ya, kita bisa atur di situ. Kita lupa nama username kita, kita bisa atur di situ. Nah, jadi penting kita buat namanya menu grup bootloader. Ketika sudah dinyalakan laptopnya atau komputernya, Linux itu pertama kali menampilkan grup bootloader. Kalau nggak ada bagaimana Pak? Justru ada yang bisa, ada yang enggak gitu ya. Tapi lebih banyak kalau ketika kita nggak masang grup bootloader, dia bakal error. Maka dari itu penting nih, kita harus install grup bootloader. Yes ya di sini. Diklik yes. Ama kalau kalian merasa ini ketika bawa digeser-geser ini nggak bisa, di VirtualBox ini kalian klik dulu mouse-nya ya. Nih seperti ini, misalnya mouse-nya diklik dulu, dipastikan tek gitu. Nah baru nih ntar bisa kayak gini.
Nah, di sini kalau ada pilihan dev SDA kayak gini, pilih yang dev SDA ini. Jadi yang tipenya default gitu, penempatan bootloader juga butuh tempat buat kita pasang gitu. Dia tuh mau dipasang di folder mana alamatnya. Nah, rekomendasi dari Debian itu berada di directory /dev/sda. Jadi kita pilih ini aja. Di sini saya stop dulu videonya, nanti saya lanjutkan. Oke, di sini kita lanjut. Setelah tadi selesai, pastinya harus ketampilan seperti ini, pastinya harusnya. Yaitu ini menandakan bahwa instalasi Debian Server sudah selesai di mesin virtual atau di VirtualBox. Nah, di sini kita cukup continue. Ya, nanti dia bakal reboot sendiri. Itu restart segala macam. Jangan lupa kalau misalnya kalian itu nih tampilan seperti ini disebutnya GNU group ya itu. Jadi di sini yang saya bilang kalau misalnya kalian lupa password, kalau diklik yang atas ini langsung ke tampilan terminal-terminal itu artinya kita udah masuk ke komputer kita, Debian server kita, dan siap melakukan operasi apa aja. Tapi kalau misalnya kita lupa password, waduh tadi passwordnya lupa. Nah kita pilih bagian sini, Advanced Option. Nah di sini banyak nih tentang recovery mode recovery. Nah kalian tahu lah ya mode recovery itu namanya mode buat mengembalikan kondisi dari sistem operasi kita tuh seperti ke kondisi sebelumnya yang dimana error itu belum terjadi. Ini biasanya digunakan oleh para teknisi ketika udah keburu error dan bingung atau capek ya, atau mager ya buat nyelesain errornya, ya lebih baik kita kembalikan ke kondisi sebelum error. Maka dari itu kita pilih recovery mode. Jadi ini nih fungsi dari GNU Graph. Terus yang paling atas kita pilih yang paling atas ya kalau untuk masuk ke pengolahan dari servernya. Nah tadi saya mau nyebutin gini, kalau misalnya kalian sudah selesai install Debian Server, namun kalau kalian ingat awalnya kalian untuk mengkaitkan dari ISO-nya itu menggunakan manual ya, yang dimana manual itu maksudnya mulai ini optical driver segala macam yang harus add kayak gini ya gitu, bukan dari pas tahap awal. Kalian jangan lupa, kalian pertama jangan kaget gitu, Pak kok udah install ulang, ketika saya running lagi ataupun pas restart malah balik lagi ke install ulang lagi. Nah berarti kalian harus coba cek nih di bagian optical drivernya, ini harus kalian remove disk gitu, atau kondisinya sebenarnya masih ke checklist nih. Di bagian sini kalian tuh masih ke checklist. Ke checklist biasanya kalau di sini sih tandanya nggak ke checklist. Nah dan di sini kalau ada bagian kayak gini kalian tuh harus remove disknya gitu. Jadi kalau install ulang Windows itu bootable dari flash disknya itu jangan kita pasang terus gitu, jangan kita tempel terus. Ya kalau ditempel terus ketika di restart masuk lagi ke tahap instalan, kurang lebih begitu logikanya. Begitu juga dengan mesin virtual. Nah, jadi kalian harus paham nih, jadi kita harus copot dulu gitu optik dari disknya itu ya, yang biasa buat kita gunakan install ulang, kita harus copot dulu. Jadi klik remove, force unmount aja. Nah di sini nggak masalah, udah bagian sini ya. Yang pertama kali kalian harus lakukan itu adalah login menggunakan root. Root ya pasti di sini klik root usernya. Nah setiap memasukin password secara normalnya memang tidak bakal keluar gitu kutipan-kutipannya atau simbol-simbol bintangnya nggak bakal keluar. Jadi bakal nampilin kosong aja gitu. Itu sistem keamanan dari Linux seperti itu. Jadi ketika kalian masukin password 12345, nah itu kan nggak keluar kan, nggak ada tampilan kayak tadi gitu, root gitu, nggak ada.
teks yang kita ketik nggak ada. Nah, itu merupakan sistem keamanan ya, agar orang-orang nggak bisa ngelihat langsung lah berapa digit dari passwordnya. Harus dipastikan benar. Kalau misalnya kalian ragu, contoh ya, saya tambahin 6 nih, 6 tek, dia bakal keluar error. Tuh, nggak masuk. Login incorrect. Jadi kalian harus dari ulang root 1, 2, 3, 4, 5 baru masuk. Nah, udah sampai saat ini artinya kita sudah siap mengoperasikan dari sistem operasi Debian Server. Video ini sampai sini dulu. Nanti kita buat video terpisah tentang pengolahan dasar-dasar dari pembuatan server menggunakan sistem operasi Debian.